muda yang sukses dalam bisnis mereka, dan upaya yang mereka lakukan itu bermula dari modal yang minim. Artinya bukan karena warisan. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Terima kasih, Mary. Terima kasih, Bapak Ibu. Mary, pada Mei 1998, Iya. itu Mary kan terpaksa ke Singapura karena terjadi kerusuhan di Jakarta ya. Benar, Pak. Pada saat itu umur Mary berapa? Saat itu 18 tahun, baru lulus SMA. Boleh tahu Mary ini lahir dari keluarga seperti apa? Saya 3 bersaudara, saya punya 2 adik, saya yang terbesar dan kebetulan satu-satunya putri dari keluarga. Ayah saya seorang pengusaha elektronik dan ibu saya ibu rumah tangga. Ya, keluarga yang biasa-biasa aja. Bukan keluarga kaya raya? Bukan keluarga konglomerat, bukan keluarga kaya-kaya. Tapi kenapa kok Mary tanda kutip dilarikan ya ke Singapura waktu itu? Iya, waktu itu emang mendadak sekali karena kan kerusuhan 98, kerusuhan Mei, dan sebenarnya nggak pernah ada rencana orang tua untuk mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Tapi karena keadaan juga untuk keamanan saya, akhirnya saya dikirim ke Singapura. Itu juga susah sekali karena kan biaya juga susah, apalagi dolarnya juga mahal. Jadi perjuangan untuk bisa sampai di sana dan perjuangan hidup saya di sana memang susah, benar-benar susah. Waktu itu ya? Iya. Itu Mary sendirian atau bersama adik-adik? Saya sendiri. Sendirian? Jadi orang tua dan adik-adik tetap tinggal di Jakarta? Tetap tinggal di Jakarta. Nah, bagaimana Mary bisa bertahan di Singapura? Bahkan bukan cuma itu, tetapi bisa mengembangkan bisnisnya. Saya akan tanyakan, tapi kita ikuti dulu kisah tentang Mary berikut ini. Mengadu nasib di negeri seberang Singapura, Mary Riana telah mencapai banyak kesuksesan. Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses dan penulis buku, namun juga seorang motivator. Kesuksesannya diraih dengan jatuh bangun, memulai usaha di berbagai bidang bersama dengan suaminya. Pada awalnya, Mary yang baru saja lulus SMA itu harus mengungsi ke Singapura karena pecahnya kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Di Singapura, ia harus bertahan hidup seorang diri dengan keuangan yang terbatas. Tidak hanya itu, ia pun tidak percaya diri, kurang pergaulan, dan bahkan kurang cakap berbahasa Inggris. Namun, Mary bertekad keras dan memiliki sebuah impian untuk menggapai kesuksesannya sebelum menginjak usia 30 tahun. Keinginannya memutuskan mendirikan usaha sendiri di Singapura saat itu sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Namun Mary tetap berkeyakinan bahwa suatu saat akan berhasil. Mungkin satu hal yang mendorong saya untuk menjadi orang sukses waktu di Singapura mungkin ya gara-gara saya merasa ada perasaan di mana jauh dari orang tua, jauh dari negara sendiri, terdampar di negeri orang dan keadaan finansial yang susah, dan karena itu akhirnya memacu saya untuk punya hasrat yang lebih besar lagi dan saya ingin balik lagi ke Indonesia, dan saya ingin begitu balik ke Indonesia ya jadi orang yang sukses. Kini Mary telah berhasil menjalankan perusahaannya yang bergerak di bidang penjualan dan investasi. Di hadapan ribuan orang, Mary menularkan kunci kesuksesannya itu dalam berbagai seminar dan pelatihan. Dengan uang pas-pasan, kemudian harus terburu-buru berangkat ke Singapura. Iya. Tapi bagaimana kemudian Mary bisa bertahan di sana, bahkan bisa sekolah? Karena kan waktu itu keadaan finansial juga kurang mendukung. Akhirnya kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Singapura. Jadi waktu itu saya ingat, soalnya kan di Singapura apa-apa mahal, apa-apa serba mahal. Jadi pas dari Jakarta mau ke Singapura itu, papa mama udah nyiapin untuk hidup di Singapura. Jadi dibawain beras,
garam 1 kilo, gula, super mie 1 kardus, bahkan bawa bantal guling segala macam. Karena emang di Singapura juga susah. Dan akhirnya begitu saya sampai di Singapura pun ya harus benar-benar ngirit. Jadi dengan uang yang ada itu saya harus bisa bertahan hidup hanya dengan $10 Singapura selama seminggu. Jadi, apa yang Mary lakukan di sana? wah, itu ada trik-trik khususnya. Salah satunya ya harus ngirit makan. Kadang-kadang saya nggak makan. Salah satu yang nggak pernah terlupakan itu biasanya kalau kayak kuliah itu saya bawa bekal. Biasanya bekalnya tuh simple aja, jadi saya roti pakai mentega atau nggak pakai gula pasir atau nggak pakai coklat gitu ya. Ini untuk ngirit ini ya? Itu untuk ngirit. Jadi biasanya kalau udah selesai kuliah kan teman-teman ngajakin, ayo Mer makan gitu ke kantin. Terus jawabannya Mary apa? Jawaban saya, ntar dulu deh belum lapar. Padahal udah lapar banget. Itu. Udah lapar banget. Kalau diingat-ingat ya emang perjuangannya emang susah. Tapi kok bisa bayar uang kuliah dari mana? Soalnya kan dari pemerintah Singapura mengasih pinjaman, jadi dikasih biaya pinjaman, dan pinjaman itu baru saya bayar ntar setelah lulus. Berapa besar itu? Jumlahnya 40.000 Singapura dolar. Jadi ngutang ini ya? Ngutang, Waktu iya. itu nggak takut nggak bisa bayar? Waktu itu nggak kepikir sih, pikirannya ya udah deh asal bisa sekolah dulu gitu, utang ntar belakangan. Lagian kan utangnya baru akan dibayar setelah lulus. Jadi yang penting lulus aja dulu gitu. Masalah utang ntar lagi aja. Kuliahnya di mana? Di NTU, Nanyang Technological Ambil apa? University. Ambil insinyur elektro. Terpengaruh orang tua ya? Iya, benar. Singkatnya akhirnya tamat kuliah. Tapi waktu Iya. tamat itu kenapa Mary lebih memilih wirausaha daripada jadi pegawai? Itu juga gara-gara utang. Gara-gara kan yang utang, faktor utang itu. Kan utangnya 40.000. Dan sebenarnya Dolar Singapura ya? Dolar Singapura. Karena waktu itu emang keadaan saya kan susah ya. Dan karena perjuangan hidup itu akhirnya saya ingin untuk menjadi orang sukses dan ingin jadi jutawan gitu, punya 1 miliar, 1 juta dolar. Gara-gara utang itu juga akhirnya kan saya saya hitung. Jadi kan saya lihat kalau saya kerja di Singapura jadi pegawai biasa, itu lulusan biasa dapatnya sekitar $2.500. $2.500 itu juga harus dipotong uang pensiun. Jadi suka nggak suka pemerintah Singapura bakal motong 20%. Jadi uang yang saya dapat itu cuma $2.000 tiap bulannya. Potong anggap aja biaya hidup $1.000 lah tiap bulan gitu ya. Jadi saya cuma punya 1.000 sisanya. Kalau saya mau memberikan $500 kepada orang tua gitu ya, sisanya saya tinggal $500. Dan kalau uang yang tersisa itu saya pakai untuk bayar semua hutang-hutang saya, $40.000 itu baru bisa tercapai dalam waktu 10 tahun serta bunga-bunganya. Jadi saya pikir, wah, baru 10 tahun baru nyelesain utang. Jadi itu yang membuat Mary lebih memilih jadi wirausaha ya? Usaha, iya, jadi wirausaha. Tapi waktu Mary utarakan ke teman-teman gagasan ini kok mereka tertawa ya? Mereka bilang Mary gila gitu. Iya, karena kenapa? Apa-apa yang karena aneh? mereka pikir lulus aja dulu, kerja dulu, dapat pengalaman, dapat uang, baru bikin usaha. Jadi itu yang selalu itu mereka cara bilang. berpikir waktu itu ya? Iya. Padahal Mary sendiri kan pernah diterima, sudah melamar di sebuah bank asing, kemudian diterima. Iya, Tapi pernah. Mary nggak ambil itu kesempatan. Enggak, karena saya pikir kalau saya mau usaha, mendingan saya usaha ketika saya masih muda. Karena kan nggak ada tanggungannya. Jadi kalau gagal ya udah, saya sendiri aja yang Nah, gagal. niat untuk jadi wirausaha ini disampaikan ke orang tua, terus reaksi orang tua bagaimana? Wah, waktu itu sempat marah sih orang tua, sempat kaget juga ya. Kenapa? Karena mungkin dia pikir kurang aman gitu, kurang stabil. Kan kalau misalnya udah sekolahin jauh-jauh, apalagi kan ada utang, kan maunya ya udah kerja pegawai biasa aja, jadi dapat uang, bisa bayar utang, bisa hidup biasa aja gitu. Jadi waktu itu sempat Jadi orang tua nggak setuju ya? Nggak setuju. Terus bagaimana Mary meyakinkan orang tua? waktu itu kan susah juga komprominya. Akhirnya saya bilang kepada orang tua saya, "Pah, Mah, kasih saya waktu 3 bulan deh, 3 bulan. Jadi 3 bulan saya benar-benar jalanin dan kasih saya waktu 3 bulan ini. Dan dalam 3 bulan ini, kalau saya nggak berhasil, ya udah deh, terserah. Papa Mama mau suruh saya kerja apapun juga saya akan lakukan. Tapi kalau dalam 3 bulan ini saya bisa ada hasil, ya saya minta doa restunya untuk saya lanjutkan jadi usaha, bikin usaha." Ya, menarik karena pada awal Mary berusaha, Mary ditipu ya.
Iya. kemudian uang, nanti kita tanya berapa banyak uang yang hilang, dan bagaimana Mary kemudian bangkit kembali untuk melanjutkan usahanya dan bisa sukses seperti sekarang. Tapi nanti habis ini, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Omset perusahaan berapa sekarang? 3 juta dolar, jadi kalau dirupiahkan tuh 21 miliar. Gila, per tahun. Didukung oleh Inilah Asia. 90 tahun yang lalu, tak banyak yang menyadari potensinya. Namun kita melihat masa depan yang cerah. Bersama-sama kita bisa mengubah halangan menjadi batu loncatan. Cita-cita besar kami menjadi kenyataan dengan maju serentak. Andalah inspirasi kami. Andalah kekuatan kami. Dan kami ada untuk membangun kekuatan Anda. Inilah kekuatan AIA. Inilah the power of we. Juara sejati mainnya bersih. Sama bersihnya dengan juaraku. Ini dia juara baru mesin cuci Sharp EcoDrum. Tahu nggak, tabung berlubang bikin jamur masuk nempel di cucian. Sharp EcoDrum dengan teknologi holostop mencegah masuknya jamur, pakaian jadi lebih higienis. Gak gatel lagi deh, mah. Sharp EcoDrum, Juara sejati. juara di hati. Cat terpercaya dari Jepang, Nippon Paint. Anget badannya, hilang capeknya. Minum anget sari setiap hari. Badan segar ya anget sari. Anget sari ya anget sari. The all-round family SUV, Mitsubishi Pajero Sport. And introducing new variant GLS with manual transmission, more sporty and aggressive. Inilah Asia. 90 tahun yang lalu, tak banyak yang menyadari potensinya. Namun kita melihat masa depan yang cerah. Bersama-sama kita bisa mengubah halangan menjadi batu loncatan. Cita-cita besar kami menjadi kenyataan dengan maju serentak. Andalah inspirasi kami. Andalah kekuatan kami. Dan kami ada untuk membangun kekuatan Anda. Inilah kekuatan AIA. Inilah the power of we. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, dan topik kali ini adalah mengenai anak-anak muda yang sukses dalam usaha dengan modal yang minim. Mary, waktu awal mulai mencoba berwirausaha, itu apa yang Anda lakukan? Banyak sekali, banyak sekali. Jatuh bangunnya juga ada, karena saya berpikir kalau saya mau usaha itu kesempatan apapun juga yang datang ya saya ambil aja, saya coba, saya jalanin dulu. Misalnya apa? Misalnya waktu pertama-tama kali itu saya pernah diajak teman bisnis MLM. Ya, jadi waktu itu bisnis MLM yang tadi Bang Andi bilang itu kebetulan akhirnya saya jadinya ditipu. Jadi awalnya kan teman ngajak gitu. Jadi itu saya tanya, ini
perusahaan apa gitu. Terus dia bilang perusahaannya di Singapura namanya Success Forever. Terus saya bilang namanya aja udah mencurigakan. ya, terus saya bilang saya nggak pernah dengar itu Success Forever, apa itu. Terus tapi teman saya bilang, oh justru bagus karena Mary nggak pernah dengar, berarti Mary bisa jadi pioneer, jadi salah satu yang open dulu gitu ya. Akhirnya saya pikir oh kayak gitu ya, ya udah. Akhirnya ternyata itu adalah usaha MLM di bidang education, online education. Jadi waktu itu saya bayar biaya registrasi $200. Ya udah, terus udah gitu saya bayar, terus orangnya bilang, wah kayaknya nih Mary punya potensi nih untuk jadi manajer. Saya bilang, wah gimana caranya? Oh gampang, beli aja 10, jadi $2.000. Saya bisa langsung promosiin jadi manajer gitu. Terus saya pikir Nggak curiga ya? Saya curiga, tapi saya pikir ya udah saya 200 aja coba dulu. Jadi teman saya bayar $2.000, akhirnya dia jadi manajer saya, padahal datangnya barengan. Nah, singkat cerita ternyata 1 bulan kemudian begitu kita balik lagi ke kantornya, ternyata udah hilang gitu. Jadi uangnya ternyata dibawa lari. Oh, jadi PT-nya udah ganti Gone Forever. Gone Forever. Iya, jadi itu pertama kalinya Ya. coba. Nah, bagaimana dengan uang yang sudah sedikit ditipu pula? Bagaimana Mary bangkit? Terus kalau nggak salah mulai bisnis jasa produk-produk finansial ya, produk-produk keuangan ya. Iya. Asuransi, deposito. Investasi, kredit card. Nah, ya. itu apa yang Mary lakukan? Iya, itu sebenarnya awalnya singkat cerita kan karena saya juga pingin bikin bisnis. Tapi itu banyak sekali hambatannya kan, saya nggak punya modal, uang juga nggak ada, kenalan juga, kontak juga nggak ada. Dimana menurut saya kalau membuat suatu bisnis tuh butuh 3 hal itu, modal, kenalan, satu lagi itu keterampilan, capabilities. Tiga-tiganya itu saya nggak ada. Tapi saya nggak putus usaha. Saya melihat orang-orang sekitar saya dan saya melihat pengusaha-pengusaha sukses dan saya mulai berpikir bahwa untuk jadi seorang pengusaha itu sebenarnya nggak harus selalu buka toko atau bikin produk atau ya, misalnya bikin restoran, itu nggak harus. Dan saya melihat sesuatu yang unik bahwa sebenarnya banyak pengusaha yang sukses itu awalnya sebenarnya berdagang. Dan berdagangnya pun ya dagangan orang lain gitu, jadi barangnya orang lain ya dia perjualbelikan. Dan dari situ saya mendapat inspirasi dan akhirnya dari situ saya pikir ya udah, karena saya nggak punya modal, nggak punya keterampilan apapun juga, akhirnya ya udah saya dagang aja dulu. Ya, jadinya saya mulai ke bisnis saya yang pertama itu di bidang finance. Jadi saya jualan produk-produk finansial dari tabungan, asuransi, Caranya bagaimana investasi. Caranya juga unik karena kalau di sana, kalau di Singapura kan biasanya mereka pertama jual di kenalan-kenalan gitu ya, kenalan. Kan saya nggak punya kenalan. Terus ada yang bilang, ya udah kamu ambil aja buku telepon, teleponin semuanya. Waktu itu saya juga pernah nyoba, tapi saya merasa ada kendala karena mungkin bahasa Inggrisnya saya juga nggak gitu bagus dan saya merasa lambat sekali. Akhirnya saat itu saya berpikir, wah harus berpikir yang berbeda kan ya. Ya udah, akhirnya saya pikir tujuannya saya untuk menelpon itu untuk apa sih? Ya kan untuk bertemu, bikin appointment supaya akhirnya saya bisa presentasi dan akhirnya bisa jualan. Jadi saya pikir daripada saya telepon susah-susah, langsung aja saya datengin. Datang ke mana? Datang kemana kan gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udah langsung aja saya turun ke jalanan. Jadi waktu itu nekat juga sih. Di jalan, di pinggir-pinggir jalan Di gitu? pinggir jalan, jadi saya selalu bawa ini, flip chart itu sama kertas kosong sama modalnya pena aja. Terus? Jadi saya ke bus interchange. Jadi kalau tempat bus di Singapura dan juga tempat MRT, stasiun bus di Singapura. Ya udah, jadi orang-orang yang kelihatannya lumayan prospektif, ya udah saya datengin. Terus saya ajak omong, akhirnya saya presentasi dan akhirnya Jadi tiap hari seperti itu? tiap hari. Nah, Iya. tapi dengar-dengar target 20 klien per hari itu dapat juga ya? Iya, targetnya itu 20 presentasi per hari. Oh, 20 presentasi. 20 presentasi per hari. Kalau belum mencapai 20 belum pulang? Saya nggak mau pulang, Walaupun udah malam? walaupun sudah malam. Ya, jadi untungnya saat itu juga suami saya mendukung. Jadi kalau misalnya udah malam gitu ya, jadi kan dia selalu menemani saya. Singkatnya, perjuangan Anda juga mencapai hasil yang positif ya? Karena kalau dari catatan saya, Anda bisa mengumpulkan 1,5 miliar rupiah dalam setahun ya dengan pekerjaan itu ya? Iya, Itu karena kegigihan ya? karena gigihan. Baik. Yang menarik, pada tahun 2004 Anda mendirikan perusahaan sendiri. Iya, Namanya apa? MRO, Apa sih itu? Mary Riana Organization. Usaha apa ini?
Iya, itu juga usaha yang pertama saya, itu tetap di bidang finance. Jadi kalau kronologikalnya kan saya lulus tahun 2002, pertengahan 2002. Terus kan kalau di Singapura itu bagian finance tuh sangat ketat. Jadi saya harus ambil lisensi atau license-nya. Jadi mulai akhir tahun 2002 baru saya mulai. Ya, tapi walaupun saya bilang bisnis, tapi ya cuma saya dan suami saat itu kerja-kerja penjualan. Jadi karyawannya 2 orang ya? Iya, akhirnya ngumpulin modal, ya berkat Tuhan juga akhirnya saya bisa mendapatkan pendapatan waktu itu 220.000 Singapura dolar di tahun pertama. Dan dari situ saya punya modal, saya punya keterampilan, baru di tahun 2004 akhirnya saya bisa yang namanya bayar uang sewa kantor, terus udah gitu juga merekrut ada orang-orang yang kerja dengan saya. Jadi itu mulai dari tahun 2004 sampai akhirnya sekarang itu tim saya udah ada 50 orang yang full time kerja dengan saya, dan itu juga udah otoran. Jadi udah ada manajemen timnya saya yang emang jalanin, makanya sekarang saya bisa ke Jakarta gitu. Jadi sekarang Mary umur berapa? Sekarang 30. 30. Omset perusahaan berapa sekarang? 3 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan tuh 21 miliar. Gila, per tahun. Iya. Saya nggak tahu asetnya sekarang berapa ya, tapi kalau dilihat dari perkembangan usaha dalam 4 tahun begitu pesat, dan kemudian Mary sekarang udah punya satu perusahaan yang dikelola juga bersama teman-teman staff 50 orang ya, dengan omset sebesar itu. Tapi sebenarnya apa tujuan hidup Mary yang sebenarnya? Karena saya lihat belakangan kan Mary menjadi motivator, terus ada resolusi sebelum mencapai usia 40 tahun harus ngapain? Iya, jadi kalau waktu dulu saya umur 20 tahun saya punya resolusi, saya ingin mendapat pendapatan 1 juta dolar saya sebelum umur 30. Itu sudah tercapai? Sudah tercapai, puji Tuhan, di umur 26. Jadi baru-baru ini ketika saya umur 30 tahun, pas ulang tahun, saya bikin resolusi lagi. Apa itu? Jadi dalam waktu 10 tahun mendatang, sebelum saya umur 40, saya bukan ingin